tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun. Nggih. Karena percakapan Nggih, ini nggih. saya masukkan dalam konten YouTube. Bagaimana ini ceritanya, Nggih, Mbak? nggih. Aku harus bagaimana ini? Ngeten nggih. Ngomong bahasa Indonesia apa Jawa niki? Bahasa Indonesia, Mbak. Soalnya nanti Hmm. subscriber saya Nggih. protes. Nggih. Timbangan daripada diprotes ya, Mas. Siap. Gimana? Nggih. Gini ya, Mas. Ini masalah disebut aja garangan gitu ya. Oke, boleh. Nggih. Ada satu laki-laki garangan itu. Memang dulunya kita itu saling menyayangi. Tapi seseorang mencintai itu nggak harus memiliki, tapi dengan etiket baik. Yeah. Siap. Nah, terus sekarang kalau dia memang nggak mau itu kan lebih baik ngomong terus terang, nggak usah memfitnah ke sana ke sini dengan yang nggak baik. Terus aplikasi semua diblokir, Facebook diblokir, WhatsApp diblokir. Dengan nggak ada etikat baik. Oke, sekarang saya sudah legowo dengan kejadian itu. Dan tiba-tiba ada seseorang yang menghubungi saya, katanya pernah juga disakiti orang itu, pernah juga intinya dimintain uang bukannya sedikit, banyak gitu loh. Itu apa bisa diproses dengan hukum, Mas? Udah, pertanyaannya itu aja. Iya. Jadi kita cari deliknya ya, Mbak. Nah, jadi delik kasusnya. Kalau dia pernah bilang bahwa saya mau minta duit, mau buat beli mobil, ibaratnya ya kan, terus kita transfer nih. Tapi kemudian dengan dia tidak dibelikan mobil, itu bisa kita bikin penipuan. Jadi kita harus cari deliknya dulu. Apa masalahnya dulu? Kita perkarakan dia itu dalam rangka apa, gitu kan? Kalau kita ngirimin duit, ya ngirimin duit, tapi ngirimin duit digunakan untuk apa? Misalnya mau beli sawah, ternyata mana sawahnya? Nggak ada. Nah, itu bisa kita adukan sebagai penipuan. Jadi kita harus cari di sisi mana lemahnya dia. Di mana kalau bisa saya, Mas. Nggih. Gimana? Kalau saya minta duit untuk beli sepeda motor, oke, saya kirim. Itu sampai motor dua itu sudah dijual semua, gitu loh. Terus katanya mau beli apa gitu juga itu enggak ada buktinya gitu. Uangnya habis untuk ya memang itu urusan dia, bukan urusan saya gitu loh. Kan cuman sekedar kita itu kan masih pacaran gitu ya. Memang bodoh kita itu, memang aku memang bodoh. Tapi waktu itu kan orang juga namanya juga sayang. Sedangkan orang tuanya dan anaknya tahu. Kalau saya sudah dibawa pulang ke rumah dia, gitu loh. Terus ini yang mbaknya yang satunya ini sekarang selalu bilang sama saya sudah nggak terima. Apa bisa di proses hukum? Kalau dia habis berapa saya kan nggak tahu. Dia kan nggak semuanya cerita ke saya. Ya dia suruh telepon saya. Kalau dia gimana kalau kita digabungkan bertiga gimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting kasih tahu ke dia bahwa ini masuk ke konten. Saya takutnya nanti dia ke konten dia nggak terima, suruh take down ya repot. Saya kan coba menelusuri mana yang bisa dibuat untuk memperkarakan gitu loh. Jadi kalau kita cuman dirugikan secara emosional, nggak ada gunanya gitu loh. Kenapa?
kalau dirugikan dengan apa emosional, kita kan nggak ada gunanya gitu loh. Ya jadinya nggak punya bukti yang kuat. Nggak punya bukti yang kuat. Kalau punya bukti yang kuat ya ibaratnya dia menipu, digunakan uangnya untuk misalnya apa, membeli tanah, membeli apa. Nah, screenshotan membeli tanahnya, screenshotan dia ngomongnya akan beli tanahnya, kalau ada itu sudah cukup, sama transferan. Bukti transferan itu udah cukup untuk memperkarakan dia. Makanya kita harus cari delik aduannya dulu. Kita cari apa yang digunakan untuk menjerat dia. Gitu. Perbuatan tidak menyenangkan bisa, tapi nggak terlalu kuat. Sekarang mbaknya baru SMS katanya kan apa jaga dia jaga lansianya itu gimana ya, orangnya gila gitu. Katanya baru bangun. Ya nggak apa-apa. Nggak bisa disambungin kalau sekarang. Soalnya gini, yang tahu persoalannya kan, yang banyak dirugikan kan, yang merasa banyak dirugikan kan mbaknya yang itu, sedangkan saya nggak bisa menggali informasi ke mbaknya tersebut gitu loh. Jadinya serba susah. Begitu. Kalau saya sudah legowo. Kalau saya sudah legowo karena mungkin dulu ya sama seperti mbaknya, mungkin dulu saya juga emosi gitu. Dia kenal saya 2017 sampai sekarang saya pun nggak pernah tahu kalau dia ada hubungan dengan perempuan lain gitu. Nah tiba-tiba sekarang kan sekarang dia kerjanya kan jauh juga. Nah di kerjaannya yang sekarang itu dia sama perempuan lain. Sama perempuan lain, terus sama yang mbaknya ini yang di Singapura ini, semua aplikasi sama juga diblokir gitu loh. Dia memblokir aplikasi saya, memblokir aplikasi saya semua. Kalau saya ada masalah dengan temennya, masalah keuangan, temennya itu kan membayar hutang ke saya. Terus dia itu kenapa kok masih kok masih tanya, kenapa kamu kok membayar utangmu ke dia? Kan pinjamnya ke saya, gitu loh. Nah, terus saya kan WA sama anaknya, tolong bilang sama bapakmu nggak usah ikut dengan masalah saya, dengan urusan saya. Saya sebenarnya nggak masalah gitu loh. Saya sekarang sudah legowo karena apa? Sakit hati saya ini sekarang itu sudah gimana ya Mas ya? Terlalu sakit dan alhamdulillah sekarang saya sudah nggak mau memikirkan itu. Kalau memang jodoh sudah ada yang ngatur. Saya sekarang udah legowo gitu lah. Bukannya setahun 2 tahun saya disakiti sama dia itu. Semua orang tahu kalau dia itu ada hubungan dengan saya, dan semua orang tahu kalau dia kan nggak kerja, waktu di Jawa dia nggak kerja, berapa tahun itu dia nggak ada kerja, itu saya yang ngirimin duit. Kalau masalah dimakan, aku makan, kalau dimakan itu saya nggak apa-apa gitu loh. Kalau untuk beli perempuan lain, untuk main ke sana ke sini, dia itu kayak nggak ada untuk masa depan itu nggak ada gitu. Waktu itu memang saya sakit, hati saya memang sakit. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu sudah legowo. Saya sudah legowo, sudah ikhlas. Ada saat itu yang teman saya itu datang, dia bilang kayak gitu. Jadi satu laki-laki menyakiti 2 perempuan, yang ketahuan 2 perempuan.
Tapi yang nggak tahu kalau di luar sana itu masih ada apa enggak, itu memang saya nggak tahu. Dia perempuannya bukan 1-2 orang. Ada yang di Singapura, ada yang di Taiwan, ada yang di Hong Kong. Tapi nggak tahu itu semua mau nggak speak up gitu. Karena memang persoalan hati dan perasaan ini ranah hukumnya agak bingung, sulit, membagongkan gitu loh. Iya. Tapi kalau ada, saya cuma butuh perkataan bahwa yang ini ada sawah nih dijual sekian, kamu transferin buat DP atau buat beli. Nah, ada WhatsApp-nya dia, ada transferan duit ke dia, terlepas uangnya kurang apa enggak, yang penting data elektronik itu ada, udah bisa kelar itu, udah bisa kita selesaikan. Gitu. Masuk penjara itu kelar, yang penting ada alasannya. Jadi terlepas ada hubungannya atau tidak, tetapi pernyataan dalam media tadi, dalam online, dalam WA status itu sudah bisa dijadikan barang bukti. Jadi bukti transfer dan pernyataannya dia itu kan sudah hal yang sudah sangat berhubungan, maka gampang sekali nyiduk dia. Penipuan gitu. Dia melakukan penipuan terhadap kita karena pernyataannya dia terscreenshot di HP tanggal sekian kan. Nomornya bisa dilacak, pernah dipegang sama siapa, registrasi KTP sama kakaknya kan ada tuh. Nah di situ kena. Makanya kenapa di luar negeri juga semuanya nomor itu registrasinya pakai ID. Tujuannya kayak gini nih, kalau dibuat salah gunakan ini kayak gini bisa dilacak manusianya. Jadi sebenarnya kalau mau memperkarakan itu sederhana. Kalau dia masih berhubungan, cuma ada bukti nggak gitu? Nah, iya dong, kan yang dibutuhkan itu Mbak. Kalau sampai tidak ada bukti, tidak ada semuanya, nah artinya sampai kepingin membuat orang lain yang dekat dengan dia dan tahu wajahnya dia, ya kan? Tinggal sampai sama 2 orang aja cerita, terus tunjukin gambarnya. Nah, iya, mbaknya ini tadi malam itu bilang ke saya, kalau memang dia nggak ada etikat baik, maksudnya meluruskan masalah ini, memang dia bilang mau diviralkan. Jelas, jadi tunjukkan aja mukanya, dia pernah begini-begini, terus dia punya bukti, sambil nunjukin dia punya bukti. Jadi buktinya itu tidak menjelekkan dia, nggak menjelekkan laki-laki tersebut, tapi buktinya adalah dia pernah melakukan apa saja kepada saya, meminta apa saja kepada saya. Jadi itu kan terbukti. Kalau dia melaporkan ITE mencemarkan nama baik, posisinya dia bikin kontennya di mana? Kalau kontennya tidak di Indonesia aman. Tapi kontennya di Indonesia kita yang kena. Jadi kembali lagi, karena hukum mencemarkan nama baik itu yang ada kan di Indonesia. Sebenarnya itu tidak mencemarkan kalau memang kejadiannya itu memang benar. Jadi diceritakan gini, saya kenal dengan namanya Garangan. Garangan bertempat tinggal misalnya di Porong, di rumah sakit jiwa Porong misalnya. Nah, Garangan ini mulai nelpon saya, ngerayu-ngerayu saya. Si Garangan ini kan cerita. Nah, tunjukin buktinya. Ini pertama kali chatnya dia kepada saya. Jadi kita tidak menjelekkan nama dia atau tidak memperburuk citra dia, tapi dia pernah berhubungan dengan saya dan begini dan begitu, kirim uang dan segala sesuatu, tapi alhasil saya ya cuma ditipuin. Saya saya nggak ada masalah. Ya, meokwansi kalau orang Mandarin ngomong kan. Saya tidak menjadi persoalan. Meokwansi kan. Saya nggak ada masalah. Tapi buat kalian-kalian perempuan yang di luar sana yang sempat nonton konten saya, berhati-hatilah ketika kalian berhubungan dengan laki-laki yang namanya ini, mukanya seperti ini.
Saya bukan Iya, iya. hendak, saya Kalau bukan, saya uh, bukan hendak menjelekkan si dia atau beliaunya, tapi berhati-hatilah buat teman-teman, waspadalah iya, gitu loh. iya, iya. Karena saya pernah dan saya berakhir seperti ini. Saya nggak menginginkan kalian semuanya sama wanitanya kayak saya menderita batin seperti yang saya rasakan. Saya nggak bilang mas ini jelek atau nggak bagus ya. Saya cuman memperingatkan teman-teman semuanya untuk lebih berhati-hati ketika berhubungan dengan beliaunya. Sebutin kata-kata kayak gitu kan itu namanya elegan, Mbak. Iya, iya, Itu iya, namanya iya, sampean berbesar hati dan berjiwa, walaupun nanti komennya bakal amburadul itu pasti. iya, iya, Nah, iya. ya terserah Masalahnya yang itu, mau menilai negatif silahkan, positif nggak ada masalah. iya. Yang penting kan kita udah siap kan gitu ceritanya. Gimana? Iya, iya. Masalahnya itu kok saya percaya, kok kenapa saya kirim uang ke dia? Karena dia kita kan dekat rumahnya itu. Jadi kan saya percaya. Loh gini, Saya saya pergi ke rumah dia cuman 10 menit. Tapi sekarang itu kan itu kalau saya mau berbuat begitu kan memang benar, orang-orang sudah tahu kalau memang dia kelakuannya kayak gitu. Saya legowo, nggak apa-apa. Memang ini masih ujian buat saya. Lain kali mungkin saya bisa berhati-hati lagi gitu. Tapi yang mbaknya ini, Nah iya makanya gini, tunggu mbak. makanya mbaknya yang satunya itu bikin di sosial media ya kan. Kalau saya terus terang, Iya. kalau ceritanya ke saya, apalagi menunjukkan muka, saya sebenarnya tidak menginginkan hal ini. Tapi kalau Iya. mbaknya mau bercerita sendiri, terus pengakuan sendiri misalnya kepada saya, cuman kembali lagi saya juga nggak mau. Sekali lagi kan, mending punya sosial media sendiri yang digunakan untuk silahkan cerita. Nggak tahu ya, saya menghindari ya untuk memperjelek mukanya orang ya. Iya. Karena saya bukannya apa-apa, karena bagi saya sekali lagi ya, Mbak, berarti kita belum bisa menerima apa yang kita lakukan gitu. Kita belum bisa berdamai. Dan kalau saya lebih cenderung pingin berdamailah dengan diri Anda sendiri dulu. Kalau saya lebih saya lebih Sekarang saya seperti itu. Nah, saya lebih cenderung membuat teman-teman yang telepon ke saya itu berdamai dengan dirinya, bukan mengajak kerusuhan, bukan mengajak kerusuhan ke pihak yang itu gitu loh. Kalau beliaunya pingin bikin kerusuhan ya tolong di sosial medianya dia sendiri boleh, nggak ada masalah, bukan ke saya. Intinya saya nggak nyuruh lah, karena legonya hati seseorang itu kan beda-beda. Beda, ya, beda. Nah, kalau ukuran saya ya, kalau saya terzolimi atas apa yang dia lakukan, ya cukup di saya saja. Ya saya berdoa saja, mudah-mudahan. Iya, saya juga begitu. Karena saya juga begitu, cukup di saya. Nah, jadi kalau dari situlah saya bisa berdamai dengan diriku sendiri, bisa berdamai dengan masa lalu yang pernah terjadi seperti itu. Iya. Jadi masa lalu seperti itu bisa kujadikan lebih hati-hati ke depannya. Karena nggak banyak orang bisa seperti itu, Mbak, menurut saya kan. Iya. Tapi ketika kita bisa, iya. ketika kita bisa, kita akan tertawa. Saya jangankan kok iya, sampai. sekarang iya benar. Jadi jangankan sampean, saya itu sejak usia saya 28 saya kepingin menikahi sama 4 wanita itu saya sudah ditolak, Mbak. Iya, saya ditolak sama 4 wanita dan saya benar-benar pacarannya lama-lama semua, Mbak, 2 tahun semuanya, tapi giliran diajak menikah nggak mau. Kan aku jadi bingung. Ini perempuannya sebenarnya kayak apa sih kan kayak gitu. Hari ini saya berpikir seperti itu, tapi waktu itu kan saya nggak berpikir. Iya sama. Waktu itu kan saya berpikir sebenarnya aku itu punya salah apa sih sebenarnya? Apa aku itu kere-kere nemen sekali sih aku atau miskin sekali kok sampai 4 wanita aja nggak mau menerima aku menikah, tapi kalau diajak pacaran kok mau gitu loh. Kan saya jadi bingung waktu itu kan. Dan itu cinta mati semua, Mbak, 4-4-nya itu. Loh,
Perjalanan Iya. perjalanan 4 jam 5 jam naik motor itu tak belain. Bahkan 6 jam perjalanan itu hujan panas, aku sampai pingin jemput dia aja, aku rela hujan-hujanan. Habis itu terus naik motor, terus malam-malam, ya aku nggak peduliin itu semua. Ya ini kan case yang sama sebenarnya sama teman-teman. Bedanya aku kan laki-laki, ya kan. Nah kalau teman-teman kan perempuan, teman-teman ngasih duit. Kalau saya tenaga, semua, pikiran, bahkan kesetiaan, itu tak serahin semuanya. Tapi saya pikir-pikir, iya ya, Kalau aku kok goblok ya gitu. Kalau nggak cinta ya, kalau nggak sekarang cinta bisa kan ya seperti wis. iya sekarang bisa bilang seperti itu. Kenapa ya saya bodoh? Kayak Kenapa gitu. saya perjuangkan seperti itu? Terakhir ya Mbak, terakhir saya bilang terakhir. Iya. Aku udah cinta mati bener. Udah aku mau minta sama bapak ibunya, tahu-tahu langsung diputus sama dia. Wah, cuklek itu Mbak hati itu langsung mak celek gitu kan. Aduh. Aku sama ibuku sampai ditanyain. Katanya, "Perempuan kayak apa sih yang kamu cintai?" Ya, oh Ayu sih Yohan. Tapi gimana ya? Saya berhubungan dengan dia, berusaha untuk tidak meraih mahkota yang terbaiknya dia, saya jaga supaya saya benar-benar bisa menikah benar dengan dia. Sudah sampai begitu gitu loh. Nggak boleh kesini, nggak boleh kayak gitu karena dia perempuan kan. Ya jaraknya hampir 12 tahun lah waktu itu, 12 atau 8 atau 9 tahun. Saya menjaga benar-benar, padahal dia sudah berkali-kali ngajak hal yang nggak pas, tapi aku mau nikah sama kamu, aku bilang kayak gitu. Jadi hari ini ngingetin itu kayak goblok banget ya gua. Kenapa dulu nggak aku gas aja kan kayak gitu tuh. Iya. Ya gitu loh, bener. Sekalian aku gas, sekalian hamil, sekalian aku punya anak, udah tak nikahin jadi milikku totalitas gitu. Tapi karena saya berpikir jadi manusia, dipesenin sama ibuku jangan A, jangan B, jangan C. Kalau memang iya, ayo disamperin atau diminta yang bener. Tapi ternyata nggak berhasil juga. Kan, ya sampean ngerti sendiri di saat kita mabuk ya kan. Semuanya pasti akan lupa kan. Tapi ya kembali lagi, hari ini saya bisa senyum, saya bisa ketawa, saya bisa mendengarkan masalahnya teman-teman ya karena saya dibentuk dengan rasa sakit juga. Iya. Tapi bukan berarti gitu. Makanya saya mencoba untuk terus berbahagia dengan masa lalu saya. Ya udah ketawa-ketawa dengan, wih, jadi bahkan hari-hari terakhir aku belakangan ini sama istri, aku pingin napak tilas, aku pingin nyamperin orang-orang yang pernah ketemu dengan saya, apa semua, aku sampein sama istriku. Jadi yang menjadikan saya kuat sampai di hari ini tuh hal-hal yang seperti itu justru. Makanya ini ini makanya kan kita cerita bahwa setiap manusia nggak akan ada masa lalu yang bisa kita hilangkan dalam otak kita, tapi setidaknya kan masa lalu itu pembelajaran kita untuk jadi seperti hari ini. Iya, betul. Saya pun sama seperti itu, bisa berdamai dengan masa lalu, bisa berdamai dengan diriku sendiri. Lebih baik. Buktinya sampean masih hidup, masih bisa cari uang kan? Iya. Dulu waktu ada masalah itu, ya Allah, gimana saya ini kayaknya itu nggak ada kehidupan yang indah ke depannya gitu loh. Iya, kayaknya tuh pengen mati gitu. Ya Allah, aku ini harus gimana gitu. Tapi ya dengan berjalannya waktu. Di sini kan saya nggak pernah keluar, nggak pernah libur terus nggak punya teman gitu, cuman keluarga bos aja. Alhamdulillah keluarga sini tuh baik semua gitu loh. Di balik semuanya remuknya itu kan masih ada yang baik ya kan. Iya kan? Terus kan ada anak kecil satu, jadi
kalau di depan anak kecil itu kan, kalau kita jaga seorang anak kecil kan nggak mungkin kita itu nangis, kita itu terlalu sedih, gitu kan nggak bagus juga gitu loh. Meskipun nanti main sama anak kecil terus nanti malamnya nangis sampai ya Allah sampai nggak bisa tidur gitu. Merenungi nasib ya. Tapi alhamdulillah enggak. Zaman dulu. Kenapa orang ini seperti ini dengan saya gitu loh? Enggak. Kenapa orang ini kok bisa? Saya dulu juga kayak gitu. Seperti ini. Zaman merenungi nasibnya di rumahnya bos ya. Saya merenungi nasibnya itu di pinggir jalan, di tempat orang jualan es kelapa muda itu kan kalau malam tutup tuh. Saya duduk gitu kan. Sambil ngeliati bintang-bintang. Kok gini-gini amat ya hidupku. Dan itu malam loh, Mbak. Iya. Itu hujan-hujan, posisi badan basah semua. Karena waktu itu saya samperin dia, saya pagi nyampe rumahnya dia dijanjiin